Lintas RW 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Kurnia Dijetli di Lintas RW 20. Kalau beberapa hari yang lalu kita ketemu dengan para calon RW 20, malam ini kita ada acara ngopi bareng nih dengan Bos Pani. Selamat malam Bos Pani. Malam. Sebelumnya kami minta maaf dengan tim karena menyambangi Bos Pani tanpa konfirmasi dulu. Tapi setidaknya ini nantinya kedepannya sinergi kita lebih baik dan terus masyarakat yang penasaran dengan kegiatan cross ini bisa terjawab setidaknya. Jadi penasaran masyarakat RW 20 ini dengan ngobrol santai kita dan ngopi bareng ini terjawab Bos Pani. Selama ini masyarakat ini kan bingung Bos. Sebenarnya PW ini punya siapa? Sumber pendanaannya dari mana? Itu kan membuat warga apa ada orang besar yang berperan di sini atau bagaimana? Monggo Bos, silakan gimana menurut Bos. Kalau PW ini kan sebetulnya program dari desa. Program dari desa ya, mana kalau Bekasi itu dikenal kota industri. Nah, itu ada di selatan. Nah, di utara ini yang orang kerja di selatan tuh pulangnya ke utara. Nah, kemudian ada inisiasi dari kepala desa, apa sih potensi yang ada? Nah, ketika kita cari secara demografi, waktu itu ada di sini yang namanya hutan desa. Sebetulnya sama, jadi Wana Jaya itu kan singkat bukan arti namanya, Wana itu kan hutan Jaya, jadi hutan yang jaya. Nah, kebetulan memang di petanya itu ada. Dari situ kemudian ada kompromi bagaimana menggali potensi. Alhamdulillah ada tempat ini yang yang tercatat kalau daerah panas, daerah industri ternyata ada alamnya gitu. Masih segar gitu ya. Masih segar, masih hijau lah gitu. Nah, artinya setelah kita lihat lokasi, ya cocoklah lokasi di sini. Walaupun memang ada beberapa hal yang yang jadi ini itu biasa lah dinamikanya gitu ya. Nah, berarti secara total itu sebenarnya dari desa programnya ya. Program desa ya, terus digulirkan, dicek ternyata yang cocok di wilayah inilah ya. Nah, terus terkait itu kan masyarakat juga perlu tahu nih Bos Pani. Kok gerbang di sana itu dipakai? Bahasanya yang memberi izin pertama kali bahasanya lahan atau pasus-pasus Pesona Gading ini dipakai oleh PW atau cross itu RW kah, masyarakat kah, apa siapa kah, atau dengan lobby-lobby tertentu sehingga masyarakat menyetujui itu awalnya bagaimana? Ya, artinya tadi ketika kita bicara desa, fasilitas itu disiapkan semua desa. Koordinasi awal itu dengan pengembang. Karena masih memang ini kan masih bergulir ya. Pembangunan ini bukan sudah selesai kemudian diserahkan secara total ke pemerintah. Kalau soal serah terimanya juga saya nggak ngerti. Cuman masih ada pengembang, koordinasi dengan pengembang, kemudian ditanya masyarakatnya bagaimana. Nah, ditanya akhirnya kita itu bukan minta izin sama ke Pak RW Suroso itu. Jadi kita berkoordinasi secara teknis. Yang awalnya memang ya desa yang fasilitasi semua itu. Nah, kemudian ya terjadilah ada gerbang di depan itu. Terus kemudian supaya juga selaras di depan itu ada beberapa hal yang kemudian ada masyarakat yang minta dibikinin taman dong. Gitu ya, supaya asri kesannya ya. Nah itu, itu juga dalam bentuk proposal. Dalam bentuk proposal. Permohonan supaya ini dibuatin taman. Ya. Itu yang buat proposal itu RW apa siapa? Jadi warga. Warga ya. Terutama sih dari RT 4 sih waktu itu. Gitu ya. Yang paling terdekat lah istilahnya. Nah, itu akhirnya kita ngobrol, sepakat lah kita buatin lah gitu. Makanya kan sebetulnya akses si taman itu bukan cuma dari depan gerbang kita,
tapi ada akses juga dari lapangan voli itu. Nah itu bisa masuk, artinya kan memang itu buat umum di depan itu. Selain buat pemanis, ya itu. Terus kemudian tadi ada yang terpotong soal pendanaan. Nah itu lanjut kenapa ada saya, ada tim PW, karena memang ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga yang sumber dananya juga ini ya? Ya, pihak ketiga yang dimaksud itu kan ini program desa. Nah kita itu sebagai pihak ketiga. Nah sumber pendanaan itu ya ini nggak ada dari desa, nggak ada dari ini murni memang kolektif dari para penghobi yang dikoordinasi oleh saya. Nah itu jadi kalau dibilang sih ya individu lah istilahnya. Individu ya, usaha individu lah ya sebenarnya, cuma fasilitasi desa gitu ya. Fasilitasi desa. Nah dari individu ini bagaimana bisa lebih meluas? Ya, yang kedua bicara PAD, pendapatan asli desa, pengembangan ekonomi buat wilayah sekitar. Nah pada awal ini dibangun pun kita meminta sih pada warga, coba yuk kita isi supaya ada warung, ada tempat dan segala macam. Walaupun waktu itu karena memang mungkin kaget kali, ngapain sih? Masih sepi lah ya. Iya, usaha di tempat sepi, apalagi kan ini tuh tempat yang kalau kata orang belah sini mah gitu ya, tempat jin buang anak kan gitu. Sangat sepi, jadi setan pun nggak mau bermain sini. Ah itu gitu. Walaupun kita waktu itu jadi serba salah. Iya. Pengunjung datang, mau ngapain? Mau minum susah, lagi ngopi gitu kan. Nah, yang dagang kita buka siapa yang mau beli? Nah itu tarik-tarikan tuh. Gitu. Pada akhirnya memang alhamdulillah sih siklus tuh terjadilah ada keramaian dan ada simbiosis lah gitu. Ada yang datang, ada juga yang menikmati pendapatan rezeki lah. Usaha di sini lah intinya seperti ya. Terus kalau seandainya terkait kompensasi nih dari Cross, kompensasi ini seluruh warga RW 20 yang menikmatin, atau untuk sementara ini baru seandainya RT tertentu atau wilayah tertentu saja yang menikmati? Jadi kalau bentuk kompensasi dalam koordinasi itu kita waktu itu pernah bilang kita datang ke RW. Nah kebetulan memang RW pun memikirkan tempatnya yang tadi balik lagi ke awal, ini tempat jin buang anak nih gitu kan. Nah sepi bagaimana ngeramein. Ketika kita koordinasi mau ada yang begini, berarti saya nggak pusing-pusing lagi nih buat ngeramein tempat gitu kan. Apalagi memang ini program istilahnya desa ya, dari desa gitu. Nah itu. Nah kemudian kita juga minta restu lah istilahnya mau ada kegiatan di sini, gitu. Karena memang itu terkait dengan desa, PRW sebagai aparatur ya mengikuti program desa lah gitu RT-nya. Nah, itu. Ya. Ini bukan karena individunya dia, tapi memang secara organisasi lah ya. Organisasi pemerintahan memang itu. Nah, terus soal kompensasi kita memang bukannya dalam bentuk uang. Ada warung yang memang kita alokasi waktu itu di depan. Pak RW, ini ada warung, silahkan ditempatin. Kalau memang mau dikontrakin, artinya ini masuknya ke Kas RW gitulah ya. RW. Berikut waktu itu juga dengan RT 4. RT 4 juga berarti fasilitas itu dapat ya Pak ya? Fasilitas itu dapat. Nah, ini tuh bukannya kita membedakan sama yang lain, bukan. Cuman waktu itu kan di awal kan di ini ya di sirkuit. Nah yang paling terdekat, wilayah yang terdekat lah ya. Nah yang kena dampaknya itu. Nah waktu itu baru di situ. Nah karena kita juga nggak tahu kondisi waktu pertama, setelah itu sepakat ternyata ada pandemi. Oh iya. Tadinya memang kita punya program, artinya menyeluruh apa yang bisa kita bantu. Kalau memang itu masih bisa kita sanggupi ya kita berjalan. Gitu. Nah karena memang kondisinya tidak memungkinkan, sampai hari ini saya belum bisa memberikan kontribusi apapun dalam bentuk materi buat warga RW 20 lah gitu. Cuman kita memprioritaskan kalau mau usaha ayo gitu. Jadi kesempatan untuk berusaha lah yang diberi untuk mari ya. Nah itu yang jadi concern kita kalau untuk materi. Ya kita mau, cuman kondisinya masih belum memungkinkan gitu. Ya mudah-mudahan bisa bersinergi, yaitu kesempatan peluang kerja, terus kesempatan usaha,
atau misalkan ada kontribusi, cuman dalam konteks ngantin dulu gitu. Mantap kalau gitu. Kita ngopi dulu supaya Ya. suasananya lebih cair dan lebih Sambil enak santai. ya. Sambil Iya. nyantai kan. Terus terkait juga yang beredar di lingkungan ini, Bos Pani. Ada beberapa warga mungkin ya bisik-bisik lah walaupun sumbernya ini nggak jelas. Ya, ya. Karena ini kan kedepannya mungkin pergantian RW atau pengurus supaya nggak ada timpang tindih dan nggak ada kecurigaan Ya, gitu kan. ya, ya. Apa benar seandainya yang menjabat RW ini mendapatkan kompensasi setiap bulan dari PW ini atau cross ini? Ya karena ini kan sebenarnya bola liar yang dihembuskan, entah siapa yang menghembuskan, Ya. sumbernya nggak jelas. Tapi setidaknya dengan keterangan ini ya atau enggaknya jadi RW yang berikutnya itu bisa berharap bisa enggak. Ya, Kalau ya. seandainya iya berarti bisa berharap, kalau Ya. enggak berarti ya cuman bola liar yang nggak jelas seperti itu kan. Iya, 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 iya. Artinya begini, kalau kita ini bukan sistem, bukan pengkultusan ya, Iya. kita menuduh satu orang. Kita itu berinteraksi dengan lingkungan, nggak mungkin dong kita ini setiap kali kita mau ada sesuatu, woi kumpul yuk, gitu. Enggak kan? Enggak. Artinya kita dengan siapa tadi ya ada aparatur PRW. Nah itu pun dalam bentuk program-program PRW ini begini gimana ya. Nah ketika yang disampaikan selama ini itu saya koordinasi dulu ke RT saya, RT pun ya akan bicara sama warganya. Artinya kalau kompensasi dalam bentuk uang sekali lagi kami itu belum bisa melakukan itu karena kondisi. Kalau kesempatan-kesempatan kami ini mintanya kepada RW karena nggak mungkin kita door to door gitu kan. Iya. Atau misalkan kita sebut tadi ada satu RT misalkan, nanti RT yang lainnya sirik. Ya Iya. di sini kita satu minta sebagai apa namanya RW, yaitu Pak kita ada ini ya gimana Pak ini, dan itu pun yang selama ini dilakukan saya bakal koordinasi dulu ke RT dan RT juga ke warga. Artinya selama ini tuh begitu. Soal kompensasi bukan kompensasi tapi prioritas bagaimana siklus ekonomi ini bisa dulu nih dampaknya dirasain namanya terdekat. Wilayah terdekat dulu ya menimpakan Ya hasilnya gitu. itu yang jadi prioritasnya. Gitu. Terus terkait kedepannya ini kan di RW 2 ini bakal di RW 20 ini bakal terjadi perubahan pemimpin. Ya. Dan salah satunya yang bakal mencalon ini Pak Wanto. Oh, iya. Desas-desusnya segala macam ini Pak Wanto ini menjadi backup di PW ini. Terus Pak Wanto juga punya usaha di PW ini. Itu berita yang nggak bertanggung jawab atau bola liar atau gimana menurut versi Bos Pani? Karena memang ini beredar di wilayah kita kencang bahwa Pak Wanto menjadi backup di PW. Pak Wanto punya usaha di sini. Nah itu sebenarnya bagaimana sih kalau menurut pihak PW sendiri? Kalau soal backup sebenarnya begini, kita itu meminta backup itu bukan sama Pak Wanto tapi sama warga RW 20 khususnya. Karena apa? Kita bilang bahwasannya desa ini menjadikan lokasi ini jadi lokasi wisata supaya ada siklus ekonomi. Kalau memang itu dampaknya dirasakan baik, harus dijaga dong sama semua pihak. Semua pihak harus bertanggung jawab lah tentang Iya. ini ya. Nah, artinya ketika kita sebut orang per orang, kalaupun memang itu ada yang nyebut, sewajarnya kalau memang ini positif harus dijaga dong. Iya. Jadi kita nggak bisa sebut si A backup ini, si B backup, enggak. Kita itu harus di backup atau minta kita di backup kalau memang kita berkontribusi baik. Artinya kan tadi kita bukan dalam skala RW 20, kita dalam skala Wanajaya lah Wanajaya. ya, total ya. kenapa tempat ini dinamain Pesona Wanajaya supaya nama wilayah kita terangkat. Terangkat lah ya, dari mana-mana kenal bahwa di Wanajaya ini ada tempat wisata. Ada tempat gitu. wisata yang tadinya apa namanya orang cuma cari duit, di sini juga bisa buang duit, Oh iya. gitu kan. Dan wisata alam nggak perlu jauh-jauh, di sini juga ada. Mau di sini wisata alam, hobi beberapa hobi yang ada di sini kan sebetulnya tadi kenapa ada pihak ketiga, kita pihak ketiga dengan berbagai macam mainan itu kita kan mau hobi nih. Jadi kalau kita lagi hobi nih, laki-laki bawa bapak deh, Iya. kita pergi, kita main, kita happy gitu. Iya. Nah pas kita pulang ke rumah, kita ribut sama orang rumah, enak-enakan lu gitu kan. Iya.
orang rumah mah enggak. Nah, ini sarananya ketika para bapak-bapak, para laki-laki nyalurin hobi, yang lainnya pun bisa happy. Bisa happy bawa kemari bareng-bareng keluarga gitu. Nah, ya, itu konsep yang kita sodorin supaya apa namanya? Dari yang istilahnya hobi kan buang duit, ini bisa menghasilkan, apalagi secara luas bisa ningkatin ekonomi. Oh iya ya, secara luas tuh ekonomi kita berputar lah istilahnya Ya. dengan keramaian ini ya. Terus ini pertanyaan yang terakhir nih bos, program apa kedepannya kira-kiranya yang akan dibuat PW ini untuk perkembangan di Pesona Gading 2 RW 20 khususnya, dan hanya mau buat ini kah, mau buat itu kah, rapiin jalan apa gimana, apa penerangan segala macam, itu kedepannya bagaimana, program apa yang kira-kira bakal digulirkan kedepannya kalau seandainya bisa dikatakan alam Wanajaya ini maju gitu lah ya. Kalau seandainya kondisi lagi tertati-tati kan nggak mungkin lah ya. Itu. Tapi kedepannya kalau seandainya kedepannya kita ini maju, apa yang bakal Bos Padi buat untuk warga RW 20 ini? Ya, kalau soal sarana infrastruktur itu lagi-lagi kita karena memang dasarnya ini dari pemerintah desa, kita juga minta nih selain dari RW 20 yang apa namanya sebagai warga di sini, kita pun yang ada di sini supaya jadi prioritas, jadi penerangan, mereka perbaikan jalan segala macam. Walaupun memang kami itu ada komitmen dengan Pak RW Suroso, perbaikan jalan kita bertanggung jawab gitu. Cuma kalau secara luas atau dalam skala besar kan tanggung jawab pemerintah. Karena kita itu akan memberikan PAD berikut PAD kan. Nah, artinya itu jadi perhatian pemerintah lah. Nah, untuk warga sekitar sebetulnya kita harus sinergi. Kenapa? Komponen wisata ini kan bukan cuma yang ada di dalam. Kayak misalkan saya juga udah ngomong di depan itu bagaimana bisa merapikan, kalau yang ya bukannya kita nggak mengakomodir di dalam nggak kebagian atau lebih berpotensi di luar menurut warga. Itu pun mesti dirapikan. Artinya begini, warganya berupaya di situ harus dikelola lahan parkir misalkan. Nah, parkir ini harusnya sih saya punya pandangan dikelola sama RW. Nah, hasil dari sini kan bisa dibagi nih kepada RT-RT itu. Nah, kemudian sepanjang jalan dari kita keluar ke kanan ini, saya juga minta ini bagaimana supaya jadi apa namanya, jadi lahan hijau tapi ekonomis, jual tanaman misalkan. Terus apa namanya, kalaupun ada kesepakatan yang kita lakuin, ini membludak kan ada lahan di depan. Nah, bagaimana kita bisa sinergi itu, kemudian ketika ada event, ada misalkan rumah warga yang apa namanya, yang bisa disewakan lah ya. Nah, artinya kan memang itu supaya jadi perangkat pendukung dan jadi pendapatan lah istilahnya. Pendapatan secara total RW 20 dan warga khususnya gitu ya. Ya. Nah, terus terkait masyarakat kita RW 20 ini, saya dengar selenting-selentingan di warga masuk ke sini digratiskan pul. Apa benar itu menurut Bos Pandi? Jadi supaya masyarakat kita ini nggak bingung harus serahin KTP kah, harus bagaimana, kan ini kan bola liar juga kadang-kadang nggak jelas ini. Katanya cuma ada boleh 10 orang, 20 orang, kan jadi bingung masyarakat. Jadi kalau dengan ada statement Bos Pandi ini setidaknya bebas di sana, yang penting kita memang warga RW 20 silahkan masuk, apa gimana nantinya seperti itu. Jadi kita ada program tuh. Jadi ini kan berkaitan bukan cuma di RW 20, terus kemudian ada RW. Kita sampai hari ini tuh sudah dimulai, kapan saya lupa. Kita ada program 1 hari 15 kartu masuk. Kenapa? Memang kita ada berlakuin misalkan tukar KTP. Jangan sampai pertama identifikasi, yang kedua efisiensi. Ketika memang tidak ada yang ditahan, ini kartu nggak dibalikin lagi, nggak ditukar lagi gitu. Nah, jadi kan supaya kita aman lah ya. Itu maksudnya itu. Jadi memang kita prioritasin buat itu kalau yang bawa kendaraan. Kalau yang jalan masuk aja gitu. Kalau memang udah ada gerbangnya kan. Nah, itu ada 15 tiket setiap harinya. Karena kita pikir untuk yang kita apa namanya, kita bisa lah
nggak jauh-jauh dari itu sih sebetulnya Benar. yang orang keluar masuk dari sini. Nah itu yang kita programin. Ya ke depan ada penambahan atau dengan seperti apa itu ada penyesuaian. Penyesuaian ya. Ada penyesuaian. Itu tadi kelonggaran yang diberikan oleh PB untuk warga Pesona Gading Ya. dan Rawal ini khususnya Dan ya, Rawal. untuk karena kewilayahan lah ya. Kewilayahan. Oke Bos Pani, terima kasih banyak bincang-bincang malam ini, setidaknya bisa menjawab lah apa Ya. yang menjadi unek-unek di warga. Insya Terus Allah. bola-bola liar yang mungkin membuat pengurus ataupun staf RT dan RW bingung, jadinya setidaknya ini menjadi titik terang gitu lah ya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Saya juga terima kasih supaya apa yang mungkin belum sampai, apa yang mungkin kita juga lupa, mudah-mudahan kita bisa berinteraksi dan bersinergi. Kita juga pengen bahwa Wana Jaya yang khususnya di RW 20 tempat kita ini, kita pengen lagi bersama. Bagaimana PW ini jadi kebaikan kita bersama, bukan hal yang buruk gitu. Mudah-mudahan kita sinergi ya. Intinya kita maju bersama dan menikmati Ya. bersama. Betul. Terima kasih. Sama-sama. Demikian tadi bincang-bincang kami lintas RW 20 dengan Bos Pani. Mohon maaf kesalahan. Sampai jumpa dengan Kurnia Jernih di lintas RW 20. Demikian Lintas RW 20. Terima kasih.